Haleluya. Shalom saudaraku di dalam Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Apa kabarnya saudaraku? Luar biasa. Haleluya. Ini adalah minggu kedua di mana kita memulai ibadah di new normal saudara. Amin. Tidak ada jabat tangan, tapi boleh lihat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus mengasihimu saudaraku. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara ke tempat ini, dan biarlah kita bersama-sama, kita mau datang sama Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan, kita menyembah Dia saudaraku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi menjelang siang hari ini. Anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami. Setiap hari ada kasih yang baru dari Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk kesehatan. Untuk segala-galanya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Bapa. Oh Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau baik bagi kami semua di tempat ini. Kau sangat amat teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Mari Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami rindu Kau menjamah kami semua. Kami rindu Kau melawat kami semua. Kami rindu Roh-Mu berkuasa atas kami Tuhan hari ini lebih lagi. Mengambil alih seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Tuhan. Kirata kaya ralabaya ralabara 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 ralabara. Terima kasih ya Aba. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kirata kaya ralabara 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 ralabara. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kiralabaya ralabara ralabara. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudaraku. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Orata kaya ralabara ralabaya ralabaya ralabaya. Sebab itu bila pujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan
Mari kita bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sebab itu ini kami Tuhan dari tempat ini. Amin. Ciburan angkat tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu hidupmu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagi Yesus, Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi nyatakan kami yakin. Kau hadir. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kami percaya Kau hadir. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Sebab kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kami berseru Tuhan. Yesus, Sebab Kau segalanya buat kami. nyata
Kesembuhan terjadi Tuhan. Terjadi di sini. Kelepasan terjadi Tuhan. Terjadi di sini. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Woo! Wow, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang hidup yang kami sembah. Engkau Allah yang hidup yang kami puja Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tak terbatas siang hari ini. Kami percaya Kau hadir menyembuhkan dan memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Yang siap lebih lagi sama-sama kita katakan amin. Shalom saudaraku, boleh lambaikan tangan yang bersuka cita. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus memberkatimu. Dikatakan saja, tidak usah tos, tidak usah berjabatan. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, 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 haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, 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 haleluya. 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 Sebelum lebih lagi saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita siang hari ini. Boleh dilambaikan tinggi-tinggi. Boleh teriakan haleluya. Siapa puji Tuhan lebih lagi amin. Yang siap boleh katakan amin. Woo. Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang akan membebaskan kami. Ya Tuhan. Mari bersama kita nyatakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudusnya Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan... Mari jemaat Tuhan bersama kita berlari pada tujuan. Berlari sampai tujuan.
Yes, Lord. kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Amin Tuhan. Mari lebih lagi jemaat Tuhan yang bersuka cita kita menari. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bagi kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota tetap. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami ya Tuhan di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Mari lebih lagi kita terima kuasa yang dari Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami Ya Tuhan di Yesus. setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi Tuhan. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ mujizat terjadi. Pasti mujizat terjadi. Haleluya, Engkau besar Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk boleh kasih kemuliaan yang paling meriah, paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, silakan duduk saudaraku di dalam Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami rindu mungkin ada jemaat Tuhan yang pertama kali hadir beribadah. Di ibadah new normal ini saudaraku, boleh lambaikan tangannya yang pertama kali. Ada 1 orang, ada 2 orang, ada 3 orang. Haleluya, kami katakan selamat datang, selamat beribadah, selamat bergabung. Di tempat ini kita sama-sama muji Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita akan diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami katakan terima kasih Tuhan. Kami akan berikan persembahan, kami berdoa berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba Tuhan yang melakukan ini dengan takut akan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan penuh sukacita. Haleluya, amin. Haleluya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Katakan kepada dia, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Sekali lagi, Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti
semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama di depan Tuhan, saudaraku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku. Karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu Bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. karena rencanamu Indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh baik dan selalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini itu cuma karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bisa menaikkan pujian penyembahan, kami bisa bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, itu ada satu anugerah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sungguh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah Tuhan. Engkau merawat kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Di saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau berkarya dalam setiap pribadi kami lepas dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Dan biar Roh Kudus yang tetap memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan bersama-sama. Amin. Amin. Tuhan berkati. Sila duduk saudara kasih. Salam saudara kasih. Ya, saya percaya kita semua seminggu ini ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus yang selalu baik, Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita, Tuhan Yesus yang selalu mengerti akan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Sudah kasih, kalau kita perhatikan belakang ini, beberapa bulan terakhir ini, dunia sedang diguncang ya, dengan virus yang namanya COVID-19. Dan dunia mengalami ketakutan, dunia mengalami kekhawatiran. Sehingga apalagi ketika mulai diberlakukan lockdown, beberapa wilayah mulai diberlakukan PSBB, orang mulai ketakutan. Banyak orang mulai menyetop barang-barang. Ya, pernah suatu ketika saya pergi ke Lotemat, saya hanya mau membeli masker waktu itu, karena di Lotemat masker cukup murah. Tetapi ketika saya sampai di Lotemat, apa yang terjadi? Antrean di kasir begitu panjang. Mereka membawa troli yang isinya itu penuh dengan belanjaan. Itu bukti bahwa mereka khawatir. Karena apa? Karena pergerakan mereka akan dibatasi. Mereka khawatir
stok barang-barang akan akan mulai berkurang, sehingga mereka mulai menyetok barang-barang. Dan itu yang terjadi sekarang, saudara kasih. Dan kita melihat bagaimana perlakuan khusus diperlakukan oleh pemerintah. Semua harus pakai masker, sehingga masker menjadi barang sesuatu yang waktu itu cukup langka karena susah didapatkan. Kalau sekarang sudah banyak masker, tapi beberapa bulan yang lalu untuk membeli masker itu agak susah. Apalagi untuk memberi produk antiseptik itu sangat susah sekali. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Ya, dunia sedang digoncang dengan ketakutan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Dan itu tidak hanya menimpa terjadi bagi mereka yang tidak kenal Yesus, tapi anak Tuhan pun juga banyak mengalami goncangan. Ya, saya menerima banyak sekali keluhan, bagaimana mereka mengalami kejatuhan dalam ekonomi, bagaimana mereka mengalami kecemasan dan sebagainya. Ya, rasa mereka putus asa. Ya, bahkan saya pernah membaca satu berita di media sosial, satu keluarga di Thailand menggantung diri semuanya. Pertama anak-anaknya dulu digantung, kemudian istrinya digantung. Setelah istri dan anaknya digantung semua, baru kepala rumah tangganya, bapaknya juga menggantung diri. Kenapa? Karena takut. Karena kondisi ekonomi, tekanan hutang dan sebagainya, sehingga sampai mereka mengambil jalan pintas seperti itu. Dan sekarang hal yang paling dibutuhkan oleh dunia adalah harapan. Harapan adalah hal yang paling dibutuhkan oleh dunia saat ini. Harapan apa? Harapan akan ditemukannya vaksin. Jika dengan ditemukannya vaksin, maka dunia akan bisa terbebas dari COVID-19. Harapan akan jadi pemulihan ekonomi global, sehingga ekonomi masyarakat juga akan tertolong, akan mulai bangkit kembali. Itu adalah harapan. Harapan akan datangnya pertolongan Tuhan. Tuhan campur tangan atas kehidupan umatnya. Itu adalah harapan yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Nah, pertanyaan adalah bagaimana dengan kita, saudara kasih? Kita yang sudah percaya pada Yesus, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita juga khawatir? Apakah kita juga takut dengan kondisi yang terjadi sekarang ini? Takut, khawatir, wajar, manusiawi. Tetapi satu hal yang kita lakukan adalah kita harus tetap berdoa. Berdoa, pegang firman Tuhan, dan juga jaga kesehatan pribadi. Ikuti protokol pemerintah, anjuran pemerintah, pakai masker, jaga jarak, kemudian juga minum vitamin, olahraga, berjemur dan sebagainya. Itu adalah hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya kita punya daya tahan tubuh yang baik, punya antibodi yang baik, sehingga kita tidak akan bisa terpapar oleh yang namanya COVID-19. Nah, ketika kita mengalami ketakutan atau khawatir, ada beberapa hal yang akan bisa menolong kita, yang akan bisa meyakinkan kita, supaya kita bisa mengalami kemenangan di dalam pergumulan yang saat ini terjadi atas dunia ini. Yang pertama adalah ketika kita khawatir atau takut, maka kita percaya bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. COVID-19 terjadi banyak pembatasan. Kita tahu banyak pembatasan, pergerakan orang dibatasi, ekonomi dibatasi, perdagangan dibatasi. Bahkan juga sekolah pun, anak-anak harus sekolah dari rumah, lewat daring, online. Orang-orang karyawan, orang-orang kantoran, mereka harus bekerja dari rumah, work from home. Itu yang terjadi saat-saat sekarang ini. Nah, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran,
Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka dari apa? Pertanyaannya. Merdeka dari apa? Kalau kita lihat di dalam kitab Matius 8 ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh kembali. Merdeka dari apa? Merdeka dari rasa takut. Karena sekarang dunia sedang digoncang dengan ketakutan, kekhawatiran akibat COVID-19. Dan hanya kebenaran itu akan memerdekakan kita itu dari rasa takut. Dan Alkitab mencatat ada 365 kalimat jangan takut. Ada 365 kalimat yang bisa tentang jangan takut. Luar biasa. Luar biasa Alkitab kita sudah kasih. 1 tahun itu adalah ada 365 hari. Dan di Alkitab kata yang mengatakan jangan takut itu juga ada 365 hari. Artinya apa? Artinya Tuhan ingin setiap hari kita tidak boleh mengalami ketakutan. Setiap hari kita tidak boleh mengalami kekhawatiran. Itu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena takut itu adalah pintu menuju dosa. Takut kalau tidak diatasi itu adalah merupakan pintu untuk menuju dosa. Itu bahayanya ketakutan di dalam kehidupan kita. Kembali ke Yohanes pasal 8. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi takut bisa menjadi pintu untuk kita jatuh di dalam dosa. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita menjadi hamba dosa. Dan kita menjadi hamba dosa, itu hukumnya sangat ngeri sekali. Nah, sekarang kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang seperti apa? Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan, semua yang tertulis di dalam Alkitab ini itu semua adalah kebenaran. Adalah kebenaran bahwa Tuhan yang mengontrol segalanya. Tuhan yang mengontrol segalanya. Tuhan yang mengontrol segala apa yang terjadi atas dunia ini. Termasuk juga Tuhan yang mengontrol kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Semua ada di dalam kontrol Tuhan. Jadi adalah kebenaran bahwa Tuhan adalah yang mengontrol segalanya. Adalah suatu kebenaran bahwa Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, adalah lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa roh yang ada dalam diri kamu itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Roh besar itu adalah Roh Kudus, Roh Allah. Itu lebih besar. Yang ada dalam hati kita itu adalah lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Jadi merupakan kebenaran bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah lebih besar dari segala apapun yang ada dalam dunia ini, termasuk dari segala persoalan yang ada dalam dunia ini. Yesus tetap yang terlebih besar. Adalah merupakan satu kebenaran bahwa Dia, Tuhan Yesus, adalah pemilik dan pencipta alam semesta. Punya rencana yang baik bagi setiap umatnya. Dia pemilik dan pencipta alam semesta, Yesus Kristus, itu punya rencana yang baik bagi kehidupan umatnya.
Yeremia 29 ayat 11 katakan, aku mengetahui rancangan apa yang ada padamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu adalah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kehidupan kita itu ada di dalam keterpurukan. Tuhan tidak pernah punya rencana kita akan selalu mengalami celaka dan sebagainya. Tapi rancangan Tuhan bagi setiap umatnya adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi dia pemilik dan pencipta alam semesta punya rencana yang baik untuk kita. Meskipun kadang-kadang banyak anak Tuhan tidak mengerti, tidak mengerti atau belum mengerti. Mengapa? Mengapa Tuhan saya harus mengalami seperti ini? Mengapa saya harus mengalami ujian seperti ini? Dan sebagainya. Tapi percayalah, di balik semua yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Kemudian Tuhan mengasihi dan melindungi anak-anaknya. Jadi adalah satu kebenaran bahwa Tuhan mengasihi dan melindungi setiap anak-anaknya. Dan itu terbukti. Kalau saudara baca Mazmur, kita Mazmur, banyak sekali bicara tentang kata pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Karena memang dia adalah sebagai penolong, itu sangat terbukti. Dia mengasihi kita dan sebagai penolong itu sangat terbukti. Jadi juru kasih, marilah kita hidup selayaknya orang beriman. Karena bukankah kekhawatiran tidak akan menambah sehasta umur kita. Matius 6 ayat 27. Kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta umur kita. Jadi nggak ada gunanya kita khawatir karena nggak akan menambah sehasta umur kita. Jadi mari kita hidup selayaknya orang-orang yang beriman. Artinya kita percaya bahwa kemerdekaan, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan kebenaran itu adalah ada dalam Alkitab ini. Semua yang bicara tentang pribadi Tuhan itu adalah kebenaran. Semua bicara tentang firman Tuhan adalah kebenaran. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dari rasa takut, dari rasa cemas, dari segala persoalan yang kita hadapi dan sebagainya, sehingga kita akan selalu tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari umat pemenang. Yang kedua, Tuhan mengontrol semuanya. Tuhan mengontrol semuanya. Pertanyaan adalah, apakah COVID-19 adalah kebetulan atau rencana Tuhan? Kalau rencana Tuhan, mengapa Tuhan merancang sesuatu yang tidak baik buat umatnya? Itu yang seringkali jadi pertanyaan banyak orang. Apakah COVID adalah rencana Tuhan atau hanya kebetulan? Kalau memang rencana Tuhan, kenapa Tuhan merencanakan sesuatu yang tidak baik bagi setiap umatnya? Pengkhotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itulah kelemahan manusia. Itulah kelemahan banyak anak Tuhan. Masih tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Masih tidak bisa menyelami apa yang menjadi rencana Tuhan di balik semua terjadi. Sehingga selalu timbul pertanyaan, mengapa Tuhan saya mengalami seperti ini? Kenapa saya harus kok izinkan seperti ini? Mengapa Tuhan? Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah beribadat. Kenapa saya harus mengalami seperti ini?
Itu yang seringkali karena keterbatasan manusia sehingga tidak bisa menyelami apa yang menjadi rencana Tuhan di balik semua yang sedang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi percayalah bahwa di balik semua terjadi ada rencana Tuhan yang lebih indah. Contoh yang paling baik adalah kisah Ayub. Kita tahu bahwa Ayub satu pribadi yang luar biasa, satu pribadi yang betul-betul taat dan mengasihi Tuhan, sehingga karena ketaatannya maka dalam kitab Ayub pertama ayat 8 lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa, sampai Tuhan memuji Ayub bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti Ayub, yang betul jujur, yang betul saleh, yang betul taat kepada Tuhan. Tetapi kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Tuhan izinkan Ayub mengalami satu masalah, satu cobaan, sehingga dia mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Dari kondisi yang nyaman, dari kondisi yang serba berkelimpahan, keluarga bahagia, tapi Tuhan izinkan dia mengalami satu keterpurukan yang luar biasa, yang saya percaya tidak ada seorang pun yang akan sanggup seperti Ayub. Tetapi yang luar biasa itu adalah Tuhan mengontrol semuanya, sehingga Tuhan katakan pada iblis, kamu boleh ambil apapun yang ada dalam diri Ayub, tapi satu, jangan engkau sentuh jiwanya, jangan engkau sentuh nyawanya. Itu bukti bahwa Tuhan tetap mengontrol. Siapapun Ayub ada dalam situasi yang sangat sukar, sangat sulit, tapi Tuhan tetap mengontrol dia, Tuhan tetap mengawasi dia, Tuhan tetap melihat dia, dan Tuhan tidak pernah memalingkan pandangannya, matanya dari apa yang dialami oleh Ayub. Tuhan perhatikan semuanya. Dan Ayub tidak berbuat dosa ketika dia ada dalam masa yang sukar, maka Tuhan pulihkan semuanya. Mungkin saat itu juga Ayub mungkin juga bertanya, kenapa Tuhan saya buat seperti ini? Tapi akhirnya Ayub sadar bahwa di balik semua dialami ada kemuliaan Tuhan yang akan dia nyatakan dalam kehidupannya, sehingga hidup Ayub boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Mazmur 33 ayat yang ke 13. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia meneliti semua penduduk bumi. Luar biasa. Jadi Tuhan dari tempat kediamannya Dia melihat, Dia memandang, ya. Tidak hanya umatnya yang dipandang, tapi semua penduduk bumi yang jumlahnya miliaran, itu semua dilihat oleh Tuhan, semua dipandang Tuhan, semua diperhatikan Tuhan, semua dipantau Tuhan. Luar biasa. Jadi Tuhan mengontrol semuanya. Dia mengontrol semua ciptaannya, termasuk manusia, termasuk kita sebagai anak Tuhan. Dia kontrol. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir akan apa yang mungkin sedang kita alami, dampak dari COVID-19. Karena Tuhan mengontrol semuanya. Tuhan memandang, Tuhan memperhatikan kita. Tak sekalipun Tuhan mengalihkan pandangannya dari kita. Dan yang terakhir adalah ketika Tuhan akan memberi jalan keluar. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar
atas setiap apa yang menjadi masalah kita, atas setiap apa yang menjadi persoalan kita, pergumulan kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu cobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar atas setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Karena Ia setia dan adil. Dia tidak pernah lalai dengan janjinya. Jadi apa yang perlu kita takut dan khawatirkan? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Tuhan yang pasti memberikan jalan keluar atas kehidupan kita. Ayat terakhir kembali ke Mazmur 33. Mazmur 33 ayat yang ke 18 sampai 20. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Luar biasa. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah kita takut kepada Tuhan? Kalau kita takut pada Tuhan, maka mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Mata Tuhan akan tertuju kepada mereka yang berteriak minta tolong. Orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Orang-orang yang setia taat pada Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar atas setiap apa yang terjadi atas orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jadi lokasi, mari di tengah kondisi yang terjadi sekarang ini, kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan kita dari segala persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Saat kita berdiri, kita akan nyanyikan lagu El Shaddai. Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Oh haleluya, terima kasih karena Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau berjanji akan selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kami atas apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang mengontrol hidup kami, hidup umat-Mu Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah terlewatkan dari pandangan-Mu, dari perhatian-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah memalingkan wajah-Mu dari kami. Engkau tidak akan pernah memalingkan telinga-Mu Tuhan dari kami Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami mohon Tuhan Yesus biar Roh Kudus Engkau berikan pada setiap kami Tuhan, untuk selalu menolong kami, untuk selalu menghibur kami, untuk selalu memberikan kekuatan pada kami Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran itu akan memerdekakan kami Tuhan dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari rasa cemas Tuhan, sehingga kami akan mengalami kemerdekaan, kami akan mengalami kemenangan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau mengetahui segala apa yang terjadi atas mereka saat Tuhan Yesus. Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan. Engkau yang akan menjamah dan menyembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau yang memulihkan yang letih, yang lesu, yang lemah, yang berberat Tuhan. Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan. Engkau yang memberikan kemenangan Tuhan Yesus, supaya nama-Mu dipermuliakan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengetahui Tuhan apa yang terjadi atas setiap kami Tuhan, dan kami percaya jalan keluar yang indah, jalan keluar terbaik Engkau berikan pada kami semua, indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan mendengar firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan, dan sempurnakan mereka Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu diterima bagi setiap kami, dan hidup kami akan selalu mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah-buah yang lebat yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami minta syukur. Haleluya. Kita akan bersama-sama. Amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan dulu berkasih. Ya, saudara, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom, selamat datang di GBI Makorem Cikarang. Kesempatan ini kami mau berterima kasih atas kerjasama Anda dalam mengikuti protokol kesehatan, seperti senantiasa menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak aman dan menghindari kontak fisik, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga kebersihan. Juga terima kasih untuk kerjasamanya melewati pengecekan suhu tubuh dan desinfektan tubuh. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, seluruh ruangan dan kursi telah didesinfektan. Kami juga mengalokasikan tempat duduk saudara dengan jarak yang aman. Mendokumentasikan kehadiran saudara tanpa diunggah ke media sosial. Untuk persembahan dan perpuluhan akan dilayani oleh pelayan Tuhan. Jemaat dimohon untuk tetap duduk. Persembahan dan perpuluhan juga dapat dilakukan secara online dengan menggunakan QR Code yang tertera di tempat duduk di depan saudara. Jemaat usia 12 sampai dengan 55 tahun dapat menghubungi Gembala Kul untuk meregistrasikan kehadiran Anda di ibadah berikutnya. Jadwal ibadah raya akan dilakukan 3 kali. Ibadah raya 1 jam 8 pagi, ibadah raya 2 pukul 10 pagi, dan ibadah raya 3 pukul 5 sore.
Sedangkan untuk anak-anak berusia di bawah 12 tahun dapat mengikuti sekolah minggu online di channel YouTube Sekolah Minggu Rayon 18. Untuk usia emas yaitu lebih dari 55 tahun ataupun yang belum mendaftar dapat mengikuti ibadah streaming online di YouTube channel atau Facebook GBI Makorem Cikarang. WBI Makorem Cikarang akan mengadakan webinar parenting dengan tema mengenal emosi anak dan cara parenting menanganinya. Acara ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus pukul 7 sampai dengan 8.30 dengan narasumber Ibu Milka Adriel Karkwa. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi Ibu Dewi atau Ibu Sarah dengan nomor berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudaraku, kita akan diberikan kesempatan untuk boleh menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara angkat amplopnya, kita akan berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk segala hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati umat-Mu 100 kali lipat ganda di dalam nama Yesus. Apa yang mereka perbuat semua berhasil dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan berikan roh takut akan Tuhan buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengelola keuangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita sejumlah hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan siang hari ini. Kami boleh bersama berkumpul di tempat ini Tuhan. Datang menyembah meninggikan nama-Mu ya Bapa. Inilah persembahan kami yang hidup Tuhan. Biar apa yang kami bawa di hadapan-Mu ini sebuah menjadi dupa yang harum Tuhan. Menjadi dupa yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biar setiap kami yang datang, kami datang dengan segala kehausan dan kerinduan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap umat-umat yang boleh datang siang hari ini. Kayak percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka melimpah-limpah Tuhan dengan berkat yang dari surgawi Tuhan. Kayak percaya kami tidak perlu lagi khawatir, kami tidak perlu lagi takut sebab kayak punya Allah yang kaya, pemilik semesta alam ini Tuhan.
Kami tidak perlu khawatir karena Engkau yang memelihara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami juga mengangkat tangan kami, kayak berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan, kayak memberkati Indonesia, kayak memberkati presiden kami beserta wakilnya Tuhan, kayak memberkati setiap pulau-pulau yang ada Tuhan, ke 34 provinsi yang ada di bangsa kami. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kayak percaya apa yang terjadi saat ini atas bangsa kami Tuhan, semata-mata Tuhan itu untuk Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus terus mendekat mencari wajah-Mu Tuhan, untuk kami terus berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui presiden kami, setiap keputusan yang diambilnya itu datang daripada-Mu Tuhan, dan biarlah presiden kami boleh memimpin bangsa kami dengan takut dan gentar akan Kau Tuhan. Kayak percaya Tuhan, setiap keputusannya itu datang daripada-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan untuk para menterinya, kabinet kerjanya Tuhan, untuk seluruh anggota MPR, DPR, seluruh lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang campur tangan, pakailah para pemimpin kami ini Tuhan, untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang berkemenangan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal saat ini Tuhan, kota Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kami serahkan Tuhan pemerintahan di Kabupaten Bekasi ke dalam tangan kuasa-Mu, pemerintahan Bapak Haji Eka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kayak percaya Engkau juga memakai pemimpin kami ini Tuhan untuk membawa Kabupaten Bekasi menjadi kabupaten yang bersinar Tuhan. Kayak percaya Tuhan Kau bekerja atas kota Cikarang, kayak memberkati kota Cikarang Tuhan, Cikarang Utara, Timur, Barat, Pusat, Selatan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau pegang kendali, Kau yang ambil alih. Kami akan melihat banyak orang-orang di kota Cikarang akan mencari wajah-Mu, mereka akan berseru-seru memanggil nama-Mu Tuhan, dan mereka akan datang kepadamu dengan segala kerinduan akan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko Notora Harjo beserta keempat wakilnya, Bapak Andi Markus dan keempat wakilnya, dan juga gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Ferry, Pak Asi, dan Pak Gangsar wakilnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan seluruh diakon-diakones yang ada kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kayak percaya setiap orang-orang yang ada saat ini itu adalah pilihan Tuhan, mereka yang dipakai Tuhan untuk membawa gereja-Mu Tuhan semakin berkembang, semakin hidup, semakin berkemenangan Tuhan. Gereja-Mu akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Banyak orang akan mencari wajah-Mu, mereka akan berseru-seru memanggil nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, terima kasih untuk ibadah kami siang hari ini Tuhan, juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberi itu yang Tuhan berkati melimpah-limpah, kami diberkati, kami gak akan kekurangan Tuhan, sebab Engkau memelihara kami seperti Engkau memelihara burung-burung di udara, seperti Engkau mendandani bunga-bunga di taman, begitupun kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami akan undur dari tempat ini, biarlah Tuhan perlindungan-Mu Mazmur 91 nyata atas kami, menyertai kami sampai rumah dengan selamat Tuhan, dan sebelum kami pulang kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, mempelai Kristus, pulanglah dengan selamat, dengan bau kasih Kau yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, yang turun melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan terus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan yang sudah datang kedua kali menjemput kita di awal yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sudah terima berkat Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin, amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup melimpahkan